Alhamdulillah. Eh, Sahabat sinyal, pecinta sinyal Islam Indonesia. Insya Allah kita masih di segmen Sirah Nabawiyah. Nih ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Jadi Rasulullah SAW semasa kecil nih gimana sih, Ustaz? Iya. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sahabat pencinta sinyal Islam yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Bagaimana Rasulullah semasa kecil beliau? Apakah seperti anak-anak lain? Saya terpikir itu juga, apakah sama kayak anak-anak yang lain? Ada kejadian juga Rasulullah dibelah dadanya oleh malaikat. Seperti itu. Apakah beliau seperti anak-anak lain yang tumbuhnya seperti anak lain, cara mainnya seperti anak lain? Atau memang dari kecil udah memiliki keistimewaan? Insya Allah. Memang Ozi tidak banyak riwayat yang menjelaskan masalah ini. Kalau kita ingin menilik lebih jauh masalah ini, silakan bisa buka kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Itu kitab yang bagus sekali untuk kita pelajarin di pesantren kami. Itu tiap Jumat kami baca sih. Kemudian boleh juga ke beberapa kitab sirah yang lain. Tapi kitab sirah yang lain tidak terlalu mendetail bahas ini. Di kitab Asy-Syifa tadi itu lumayan. Di Mekah sendiri, Habib Umar Jailani pernah mengadakan daurah kitab tersebut. Nggak khatam juga karena tebel. Segini tebelnya. Jadi ngambil barokahnya saja. Wa ba'du. Masya Allah, Nabi di masa kecil dari lahir saja beliau telah memiliki kemuliaan, kemukjizatan, kelebihan yang tidak sama seperti orang-orang pada umumnya. Ketika Nabi lahir, kita pernah jelaskan di kelahiran Rasulullah ada banyak sekali kemuliaan. Enggak kita sebutkan lagi di sini apa saja kemuliaannya karena waktu tentunya ya. Naam, sehingga Abdul Muttalib sendiri dari awal Nabi kecil dia telah melihat banyak sekali kemuliaan. Seolah-olah di saat itu rumah Rasulullah dipenuhi dengan cahaya. Masya Allah, ini luar biasa kelebihan dimiliki oleh Nabi di awal lahir. Awal lahir pun dalam keadaan sujud dan jari beliau mengisyarahkan ke atas. Maka saat itu yang menjadi bidannya ibundanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf namanya Asy-Syifa. Dalam riwayat ini dikatakan namanya Syafa. Yang siapa? Yang menjadi bidannya, bidannya. Maka ibunda Abdurrahman bin Auf ini, ini luar biasa anak ini. Dia lahir dalam keadaan sujud. Jadi dari lahir saja Nabi telah memiliki banyak kemuliaan. Dan apalagi tentunya sama-sama kita fahami padamnya api Majusi, kemudian Ka'bah, berhala-berhala di Ka'bah rubuh semuanya. Ini nggak kita perpanjang lebar lagi. Dan dalam kehidupan Nabi ketika di masa kecil, balita Nabi ketika beliau dibawa ke perkampungannya Bani Sa'ad oleh ibunda Halimah, maka Nabi pun membawa keberkahan yang luar biasa. Dalam Maulid Diyaul Lami', Habib Umar bin Hafid beliau menjelaskan keberkahan yang datang kepada keluarga Halimah As-Sa'diyah. Keberkahan yang luar biasa banyak, di mana hewan-hewan ternak milik Halimah As-Sa'diyah itu sakit awalnya sih, nggak sehat, dan kambing-kambingnya itu nggak mengeluarkan susu, kurus-kurus kayaknya. Kurus-kurus. Tapi ketika Nabi SAW masih kecil dibawa masuk ke rumah, maka suaminya Halimah As-Sa'diyah, ini anak siapa ini yang kita bawa ini, kok bisa membawa keberkahan seperti ini? Ini anak pembesar Mekah ini, Masya Allah. Sampai orang tetangganya Halimah ini bertanya, ada apa dengan kambing kamu itu? Kok bisa banyak susunya? Namanya orang biasa kan, biasanya punya kambing, berkebun, ini itu kan. Nggak diapa-apain sih, lepas aja jadi makan pulang. Maka mereka pun melepas. Pulang si hewan gembalaan tadi, kok sama aja susunya, nggak bertambah kan? Maka tetangga-tetangganya pun kagum dengan keadaan Halimah As-Sa'diyah. Nabi membawa keberkahan, membawa kefadilahan. Maka ini merupakan ciri khas dari Nabi kita. Syekh Mahlayan Al-Banjari Al-Maki, hafizahullah, beliau masih hidup sekarang, beliau menjelaskan kelebihan Nabi membawa fadilah. Hatta lahir Nabi hari apa? Hari Senin. Bukan hari Jumat. Hari apa? Hari Senin. Karena hari Jumat udah mulia dengan sendirinya. Nabi lahir di hari Senin, memberi kemuliaan lagi pada hari Senin. Memberi beberapa fadilah pada hari Senin tentunya. Dan hari Senin juga ada fadilah tersendiri, sebab sama-sama kita ketahui hari Senin hari dikumpulkannya amalan kita secara mingguan. Hari Senin hari Khamis.
Dan hari Senin juga memiliki kelebihan, di mana Nabi dilahirkan di hari Senin. Jadi nggak ada masalah dengan hari Senin. Biasa hari Senin, aduh masuk kantor ini itu segala macam stres duluan. Hari Senin hari yang bagus kita untuk mengingat sirah Nabi kita, banyak-banyak baca selawat. Lalu Ozi, di masa tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah, Nabi tidak seperti anak bayi pada lainnya. Yang pertama, Nabi nggak suka lama-lama dalam keadaan telanjang. Nabi tidak suka lama-lama dalam keadaan telanjang. Dan ini saya praktekkan ke anak-anak saya bilang, habis dari kamar mandi langsung pakai pakaian. Jangan terlalu lama telanjang. Harus tahu malu dari kecil. Yang kedua, Nabi jarang sekali menangis. Bahkan hampir tidak pernah menangis di masa kecilnya. Maka Halimah pun lihat, ini anak kecil kok nggak pernah nangis ya? Kok nggak pernah oe seperti anak pada umumnya? Kenapa kok banyak diamnya, banyak hantengnya, banyak ketawanya, banyak senyumnya? Masih kecil saat itu. Jadi sejarah mengatakan Nabi tidak seperti anak kecil lain yang cengeng. Nabi kita nggak cengeng di masa kecilnya. Masya Allah, memiliki kemuliaan beliau. Kemudian setelah Nabi kita bukan anak yang suka nangis, yang cengeng, Nabi kita pertumbuhannya cepat sekali. Kalau misalnya anak-anak pada umumnya bisa balik badan itu di umur 5 bulan, Nabi kita lebih cepat balik badannya. Anak-anak lain bisa merangkak kira-kira di umur 7 bulan, Nabi kita lebih cepat. Anak lain bisa berjalan, kira-kira berdiri berjalan umur 9, umur 10 bulan, Nabi kita lebih cepat. Dan ini menunjukkan setiap anak yang lebih cepat proses pertumbuhannya, itu menunjukkan bahwa dia cerdas. Anak cerdas. Jadi Nabi kita jelaskan dalam sejarah bahwasanya beliau pertumbuhannya dari bisa balik badan. Kalau bayi, basam balik badan dulu ya. Basam balik badan, baru merangkak. Kemudian baru duduk. Setelah duduk bisa merangkak. Gini kan, baru berdiri, baru jalan, baru lari. Kalau anak-anak biasa butuh waktu sekian bulan, belasan bulan untuk lari, Nabi kita lebih cepat. Masya Allah. Maka Halimah dari kecil melihat ini ada suatu hal yang besar yang akan terjadi pada anak ini. Dan mereka juga udah mulai menduga, mereka udah mulai berfirasat karena ya anak pembesar. Pembesarnya bukan sembarang kota suci Mekah. Di mana saat itu kota Mekah juga ada Baitullah, dan kota suku Quraisy sendiri, ahli kota Mekah itu mendapat kemuliaan sih. Ketika peristiwa si Abraha, tidaklah mereka melewati setiap perkampungan, melainkan mereka akan coba jajah, mereka akan coba, bukan tindas ya, mereka coba untuk menundukkan ahli dari daerah tersebut, kecuali ketika mereka sampai ke kota Mekah, mereka nggak bisa menundukkan ahli Mekah. Ahli Mekah saat itu disuruh Abu Abdul Muttalib berangkat ke gunung semuanya. Berangkat ke gunung, biarkan Ka'bah ini dibela oleh pemiliknya. Masya Allah. Akhirnya mereka tidak bisa mengalahkan kaum Quraisy Mekah. Jadi bukan anak sembarangan saat ini dibawanya, anak pembesar Mekah. Dan ahli Mekah memiliki kemuliaan tersendiri. Maka dari Nabi sampai beliau bisa jalan, bisa lari, ini cepat sekali. Kemudian terjadi setelah beliau bisa berumur sekian tahun, berumur 5 tahun, maka Nabi pun bermain dengan anak-anak di sekitar beliau, anak-anaknya dari keluarga Halimah As-Sa'diyah. Nabi memiliki banyak kemuliaan dan terjadilah peristiwa Syaqus Sadr, pembelahan dada. Ozi, bisa aja proses penyembelahan dada itu terjadi di malam hari, orang-orang nggak tahu. Nabi tidur, diambil, kemudian dibawa terbang, bisa aja. Bisa aja peristiwanya itu Nabi sedang jalan sendiri, kemudian diambil oleh malaikat. Kenapa harus di depan anak-anaknya Halimah As-Sa'diyah? Kenapa harus di depan anak-anak yang lain? Ini untuk menunjukkan, Syekh Abuti menjelaskan dalam kitab beliau Fiqh Sirah, menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya ada peristiwa besar yang akan terjadi pada anak ini. Bahwasanya ini mukjizat bagi Rasulullah. Bahwasanya beliau tidak sama seperti anak-anak lain. Ditunjukkannya peristiwa Syaqus Sadr itu secara penglihatan mata, secara visual. Untuk menunjukkan kepada orang bahwasanya secara lahiriah Nabi saja beliau memiliki kemuliaan. Masya Allah. Secara lahiriah itu dia. Kan bisa aja lagi jalan sendiri. Ngapain sih Kang Wahyu diambil Nabi oleh 2 orang yang berpakaian putih, yang berwajah putih juga, berkulit putih juga. Ini malaikat saat itu. Kenapa harus di depan anak-anak kecil yang sedang bermain? Sampai anak kecil ini mengadu ke orang tuanya. Kalau namanya anak kecil mengadu ke orang tuanya, itu biasanya khawatir, ketakutan mereka. Mungkin kalau orang tua, orang dewasa, ada peristiwa gempa, ini gempa, yuk kita banyak-banyak zikir. Tapi kalau anak kecil, gempa. Maka mereka melapor ke ibunya, ke Halimah As-Sa'diyah dalam keadaan ketakutan. Itu saudara kami. Lihat bagaimana mereka menganggap Rasulullah sebagai saudara mereka sendiri. Sahabat kami, pecinta Islam di Indonesia yang dirahmati Allah, bagaimana akhlak Nabi bagus sekali sehingga mereka mengatakan Nabi masih kecil, masih 5 tahun sebagai saudara kami. Masya Allah, itu saudara kami. Padahal bukan saudara kandung mereka kan, tapi mereka mengatakan itu saudara kami. Ini menunjukkan akhlak Nabi bagus sekali dari kecil. Sehingga Nabi diterima baik di keluarga beliau.
itu saudara kami yang dari Quraisy itu, orang Quraisy itu dibawa oleh 2 orang dan kemudian dia disembelih, dibelah dadanya di hadapan anak kecil kejadiannya itu. Untuk menunjukkan agar anak kecil ini menceritakan kepada orang tua mereka bahwasanya Nabi masa kecil beliau tidak sama seperti anak lain, ada banyak peristiwa besar terjadi pada Rasulullah. Itu umur berapa sih? Umur 5 tahun. Kemudian dibawa pulang kan? Karena Halimah khawatir ini ada apa sama ini, kok ada apa-apa nanti bagaimana ini anak pembesar. Tinggal bersama ibunda beliau. Sama-sama kita pahami, kemudian ibunda beliau wafat. Tinggal bersama kakek beliau. Jelaskan dalam Rahiqul Maktum, tinggal bersama kakek beliau sebagai seorang anak laki-laki yang badan beliau itu nggak kurus tapi sehat. Walaupun ada dijelaskan di sini yakni beliau seperti anak kecil yang montok. Anak kecil yang montok itu bukan kurus, bukan ceking. Karena kalau ceking itu kan kurang gizi. Kita jangan lupa Nabi diasuh. Di sini aja dikatakan Ummu Aiman. Iya. Di sini dijelaskan bahwasanya walaupun Nabi tinggal bersama paman beliau, tinggal bersama fahadanathu Ummu Aiman, maka beliau diasuh oleh Ummu Aiman. Ini kita nggak pakai khulasah, kita pakai nurul yakinnya. Wa kafalahu jadduhu. Wa kafalahu jadduhu jadi fa'ilnya, hu di situ jadi maf'ulnya, ini kembali ke Rasulullah. Wa kafala merupakan fi'ilnya. Wa kafalahu jadduhu fa'il dalam bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Abdul Muttalib ketika dalam asuhan Abdul Muttalib sendiri memang yang bertanggung jawab adalah Abdul Muttalib. Namun siapa yang terjun untuk mengasuh Nabi, memandikan Nabi, mengurus kebutuhan mandi Nabi, mengurus Nabi setelah mandi, siapa yang menyisirkan rambut Nabi, siapa yang memberikan celak kepada Nabi? Ummu Aiman. Walaupun Ustaz, tapi kan Abdul Muttalib merupakan seorang laki-laki tua yang sibuk ngurus kebutuhan kaumnya, ini itu segala macam. Leader Rasulnya, pemimpin kan? Siapa yang ngurus Nabi saat itu? Sebentar, Abdul Muttalib sibuk, tapi kasih sayang Abdul Muttalib kepada Nabi luar biasa bagus. Dan Nabi tidak terlantar. Kenapa? Ada Ummu Aiman, fahadanathu. Hadanah di sini yakni mengasuhnya saat itu, yang merawatnya siapa? Ummu Aiman. Maka kalau dijelaskan dalam kitab Asy-Syifa, Nabi itu beliau pagi-pagi udah mandi, udah tersisir rambut beliau, dan juga udah bercelak mata beliau, udah rapi beliau, Masya Allah. Satu kesempatan di dekat Ka'bah itu ada tempat duduknya Abdul Muttalib yang nggak boleh ada duduk selain beliau. Orang-orang lain nggak berani duduk di situ sih. Kenapa? Seperti duduk Abdul Muttalib. Tiba-tiba Rasulullah datang, masih kecil saat itu, belum umur 8 tahun, karena 8 tahun meninggal Abdul Muttalib. 6-8 tahun datang Rasulullah duduk di situ. Maka paman-pamannya bilang, jangan duduk di situ. Ini punya kakek kamu yang duduk di situ. Saking segannya mereka kepada Abdul Muttalib. Rasulullah dalam keadaan beliau udah rapi, udah bersih, bercelak, montok tubuh beliau, dalam artian beliau bukan orang yang ceking ya. Bukan berisi, bukan gendut, tapi montok, enak dilihat bentuk anak-anak kecil umur 6-7 tahun. Kayak bahasa montok enggak? Montok, tapi enggak gemuk kan? Naam, tapi enggak kita samakan antara Rasulullah dan masa bukan. Jauh. Ini menunjukkan seorang anak kecil yang tidak ceking. Anak kecil yang sehat pada masa itu duduk tiba-tiba. Duduk. Paman-pamannya bilang, jangan duduk di situ. Itu milik kakek kamu. Tiba-tiba datang Abdul Muttalib bilang, jangan, enggak apa-apa. Biar dia duduk di sini aja bersamaku, dan didudukkan di samping beliau. Kemudian beliau pun memimpin musyawarah dengan keluarga besarnya, memimpin musyawarah dengan kaumnya. Di sini pendidikan leadership yang diajarkan oleh Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib mengajak Rasulullah dalam setiap rapat beliau, dalam setiap musyawarah beliau. Makanya Uzi, kalau antum mau ngajar sekali-kali nggak apa-apa, ajak Basam duduk di depan antum biar dia tahu bagaimana posisi duduk seorang leader dari kecil, bagaimana posisi duduk seorang guru. Naam. Begitulah Uzi. Kemudian Nabi juga diasuh oleh Abu Talib, dan dari kecil pun masa Abu Talib beliau udah terbiasa bersifat qanaah. Kalau tiba waktu makan, fakana iza aqbala, kalau datang waktu akli jaa al-auladu, ketika datang waktu makan, baik makan siang makan malam, maka anak-anak Abu Talib itu datang makan, dan Nabi nggak mau duluan. Jadi Nabi membiarkan mereka makan dulu, baru kemudian Nabi makan, nggak langsung, aku dulu nggak. Nabi membiarkan mereka makan dulu. Nabi memakan apa yang sisa dari mereka. Beliau masih kecil aja, masih umur 9 tahunan gitu. Karena umur 8 tahun meninggalnya paman beliau, kakek beliau. Umur 8 tahun ke atas sampai beliau dewasa, beliau tinggal bersama siapa? Sama paman beliau. Dan ketika tinggal bersama paman beliau adalah seorang anak yang tahu diri.
Ketika tentang waktu makan, enggak, aku dulu, enggak. Nabi biarkan dulu sepupu-sepupu beliau makan dahulu, baru beliau makan apa-apa yang tersisa dari saudara-saudara beliau. Beginilah masa kecil Nabi, dan beliau saat di Abu Talib pun tetap diasuh juga. Di sini zalika Ummu Aiman hadanathu. Ummu Aiman juga tetap mengasuh Nabi, tetap menyisir rambut Nabi, memberikan celak mata di mata Nabi. Ini merupakan satu sunnatullah yang luar biasa bagus. Bagaimana walaupun beliau tinggal bersama kakek, bersama paman, tapi ada Ummu Aiman yang merawat beliau, namanya Barkah, nama aslinya. Orang Habasyah. Barkah yang dibawa oleh ayah beliau. Ketika ayah beliau meninggal, maka Ummu Aiman ini mengasuh Nabi, dan Ummu Aiman ini masuk Islam sih. Ummu Aiman masuk Islam. Kemudian Ummu Aiman ini menikah dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah anaknya siapa? Anak angkatnya Nabi. Sebelumnya Ummu Aiman sudah menikah. Suaminya meninggal, kemudian Nabi mengatakan, siapa yang mau menikahi wanita ahli surga? Semua sahabat mau. Padahal Ummu Aiman, Masya Allah, beliau orang Habasyah. Tentunya orang yang penampilannya tidak seperti orang Arab pada umumnya. Tapi demikianlah, sahabat tidak melihat perempuan dari penampilan. Lihat bagaimana amalannya. Jadi kalau memang antum nikah, Ustaz, saya mau nikah dengan Hafizah, namun penampilannya biasa-biasa aja, kejar, segera nikahin dia. Naam. Ketika Nabi umumkan siapa yang mau menikahi ahli syurga, wanita ahli syurga, Ummu Aiman, Zaid bin Harisah begitu mendengar, langsung, saya Rasulullah. Maka menikahlah Zaid bin Harisah dengan Ummu Aiman. Zaid ini dunia sempat nikah dengan Zainab binti Jahsy. Kemudian diceraikan dan akhirnya dinikah oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah menikahinya karena suatu hal ini? Itu bukan, untuk menetapkan syariat. Bahwasanya seorang ayah itu boleh menikahi janda dari anak angkatnya. Janda dari anak angkatnya. Nah, untuk membentuk suatu syariat yang baru. Kemudian Zaid bin Harisah menikah dengan Barkah tadi, dengan Ummu Aiman. Lahirlah anak namanya Zaid bin Harisah. Dari suami sebelumnya lahir anak namanya Aiman. Makanya dinamakan Ummu Aiman. Setelah menikah dengan Zaid bin Harisah, lahirlah anak namanya Usamah bin Zaid, dan anak inilah yang kemudian menjadi pemimpin termuda pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin pasukan termuda. Anak siapa dia? Zaid bin Harisah. Siapa ibunya? Wanita ahli surga, dikatakan oleh Rasulullah. Anaknya enggak heran jika anak dari Zaid bin Harisah sangat berkualitas. Baik, demikian mengenai Barkah ataupun Ummu Aiman. Dan Barkah ini yang dikatakan oleh Rasulullah, inilah yang tersisa dari keluargaku, inilah ibuku, yakni ibu asuhku. Maka jangan berpikir Rasulullah kecil itu beliau dekil, ingusan, gini gitu, enggak. Beliau memang tinggal di tanggung yang jadi penanggung jawab beliau, kafil beliau adalah Abdul Muttalib, paman kakek beliau, 6 sampai 8 tahun, 8 tahun ke atas sampai beliau dewasa. Yang menjadi penanggung jawab beliau siapa? Abu Talib. Kalau zaman sekarang masuk kakak siapa? Nah, awalnya masuk kakak Abdul Muttalib. Lalu masuk kakak siapa? Abu Talib. Abu Talib kan juga pemimpin juga saat itu di kaumnya, dituakan, banyak pekerjaannya. Siapa yang ngurus Nabi? Terlantarkah Nabi? Tidak, ada Ummu Aiman. Maka dalam riwayat yang lain dalam kitab Muhammad dan Rasulullah dituliskan, ketika Rasulullah diajak oleh Abu Talib untuk ikut perayaan kaumnya, yang Nabi hampir terdorong dekat dengan siapa? Dengan berhala Zi. Tiba-tiba Nabi lihat ada seorang laki-laki besar, dan laki-laki ini mengatakan, "Wara kai Muhammad." Sebelum berangkat perayaan tersebut, dan Nabi kemudian pulang karena dihadang oleh Jibril. Nggak tahu saat itu kita nggak tahu siapa yang menghadang, apakah Jibril atau siapa. Yang pastinya ada seorang laki-laki, dan pastinya itu malaikat tentunya. Yang besar yang menghalangi Nabi. Nabi udah dirapikan terlebih dahulu penampilan beliau oleh siapa? Ummu Aiman. Dah disisir, dah siap, dah ikut paman kamu sana. Ketika pulang, Nabi dalam ketakutan pulang, lari dia. Lari baginda kita Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah dalam keadaan khawatir, takut. Siapa yang menyambut? Ummu Aiman. Ini menunjukkan Ummu Aiman mengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa Nabi masa kecil ada Ummu Aiman. Namanya siapa? Barkah namanya. Asal mana dia? Asal Habasyah. Sampai ke rumah Ummu Aiman menyambut Nabi. Ada apa ya Muhammad? Kenapa? Itu tadi saya nggak mau ngikut perayaan, kata Nabi, tapi paman saya karena sampai marah, saya pun ikut. Sampai ke perayaan, saya terdesak ke depan hingga saya hampir dekat ke berhala. Tiba-tiba saya dihadang oleh lelaki besar berpakaian putih, wara kayak Muhammad, langsung kabur. Ini menunjukkan sampai saat itu Ummu Aiman masih mengasuh Nabi sih.
Jadi nggak dekil Nabi kita, nggak kotor, Masya Allah. Dan beliau salah seorang yang qanaah, nggak langsung mentang-mentang beliau disayang oleh pamannya, makannya seenak beliau, enggak. Beliau biarkan dulu sepupu-sepupu beliau, secara penampilan beliau bagus, secara akhlak juga beliau luar biasa. Sehingga kemudian beliau pun bekerja menggembala kambing saat itu. Ini merupakan satu sunatullah juga yang baik, karena dalam menggembala kambing itu ada sifat leadership. Beberapa nabi juga dulunya sebagai seorang penggembala, dan menggembala kambing itu bagus sekali secara alam dan juga secara untuk diri kita sendiri. Demikian Nazi, mudah-mudahan cukup untuk menjadi jawaban ya, bahwasanya nabi kita dari kecil bagaimana akhlak beliau, pertumbuhan fisik beliau. Masya Allah. Iya, gitu ya Wafilah, tadi sempat disinggung tentang Ummu Aiman ya. Ini sebenarnya jarang sekali lah kalau dibahas tentang Ummu Aiman nih. Mudah-mudahan banyak faedah yang dapat ya. Iya. Sekian dari kita pembahasan tentang Rasulullah. Kesimpulannya apa? Ada Ummu Aiman ya, nggak Nabi. Ummu Aiman ya. Ini Dan jarang dibahas. pertumbuhan fisik Nabi juga luar biasa ya, dari kecil ya. Sehat, Masya Allah. Rapi, bersih beliau. Sekian ikhwah filas, mudah-mudahan bermanfaat.